sini saya akan menjelaskan bagian home sampai halaman action. Ini adalah bagian utama dari halaman pertama bagian web. Dan di bagian bawah head itu ada link dari CDNJS yang dimana menyediakan file CSS yang berisi font awesome. Dan di bawahnya ada link untuk CSS, kemudian ada judul untuk nama file yang saat ini digunakan. Di bagian body ada beberapa bagian dari navbar. Dan juga di navbar ada beberapa teks yang berisi link untuk pergi ke halaman lain seperti action. Lalu ada bagian background, setelah itu ada bagian blur text, yaitu untuk membuat di posisi tertentu memiliki ekstensi blur, lalu di tengahnya ada bagian teks yang tidak di blur, lalu lanjut ke bagian selanjutnya. Di halaman ini ada properti HDR yaitu untuk judul di atas foto, lalu di bagian bawahnya ada banyak properti untuk membungkus foto cover manhwa yang beserta dengan judul dan sinopsisnya. Lalu lanjut ke bagian selanjutnya. Latest recommend. Di sini juga sama seperti halaman sebelumnya, yaitu memiliki navbar, action, komodi, juga kingdom. Menggunakan beberapa div untuk membungkus background, judul di atas foto cover manhwanya. Juga menggunakan salinan coding yang sama, hanya saja mengubah bagian foto, judul, dan juga deskripsi. Juga untuk bagian judul di bawah navbar, pada web itu ada garis bawah digunakan setelah tagline H2 di bawah judul. Selanjutnya akan menjelaskan tentang CSS. Untuk di halaman bagian tim juga sama seperti halaman sebelumnya, yang membedakan hanyalah tidak ada foto judul dan juga foto manhwanya. Yang ada hanya beberapa foto dari beberapa member yang ikut membuat proses pembuatan dari web tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang CSS-nya. Untuk CSS-nya terdapat di bagian atas, yaitu ada import dari Google Font, yang dimana ini digunakan untuk mengubah keseluruhan teks dengan font yang telah diimport dari Google Font. Selanjutnya di bawah ini ada root, yaitu yang digunakan untuk mendefinisikan variabel dalam pewarnaan seperti warna primer, warna putih, dan warna hitam. Lalu ada tanda bintang yang dimana untuk membuat tampilan agar lebih konsisten. Lalu di bagian body ada menggunakan font, yaitu yang telah diimport dari Google Font, yaitu Ubuntu, dan juga untuk mendefinisikan konten di tengah. Lalu ada bagian menu bar, yaitu bagian header yang di atas untuk navigasi bar, yang di atas berwarna hitam, yang menggunakan background berwarna hitam, yang variabelnya itu menggunakan root variabel di atas. Lalu selanjutnya ada logo, yaitu untuk teks yang ada di ujung kiri navbar. Lalu ada logo span untuk membuat teks yang di sebelah logo itu menjadi warna biru dan memiliki spasi agar berbeda warna dengan font di sebelah kirinya. Lalu ada list ini menu bar seperti di sampingnya untuk berwarna putih, dan juga beberapa transisi yang digunakan dalam navigasi bar tersebut, seperti saat kursor diarahkan itu akan membuat teksnya menjadi warna biru. Lalu dengan menggunakan hover yang ada di codingan tersebut. Lalu
Selanjutnya ada blur text, yaitu digunakan pada halaman home. Kode blur text ini membuat sebuah yang di tengahnya itu ada blur yang berukuran kotak, dan di tengahnya itu memiliki teks yang tidak diberikan blur, hanya bagian belakangnya saja. Lalu di bawahnya ada code hero, itu yang digunakan untuk membuat background dari semua halaman dari home sampai tim itu menggunakan codingan yang sama, ya, hanya fotonya saja yang berbeda. Lalu kemudian ada HDR, itu ditaruh di bagian action, komedi, kingdom, dan juga latest, recommend. Dari itu digunakan untuk judul dari atas yang menggunakan beberapa codingan yang memiliki panjang tertentu, warnanya yang tertentu, dan juga memiliki beberapa gabungan warna seperti warna kuning dan biru, lalu ada merah, hitam, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya ada wrapper, itu digunakan di halaman halaman action sampai halaman recommend, karena untuk menaruh foto yang memiliki transisi juga itu ditaruh di situ. Lalu dari beberapa foto itu memiliki transisi yang menggunakan hover dan before, dan untuk opacity-nya 0. Lalu menggunakan gabungan hover before. Lalu selanjutnya untuk ukuran gambar itu sejajar dengan ukuran background untuk nanti untuk ditumpuk. Jadi backgroundnya itu ditumpuk sama foto yang seukurannya tuh sejajar sama background si fotonya. Lalu fotonya tersebut diberi transisi juga, yang dimana saat kursornya diarahkan ke foto tersebut, si fotonya tuh akan sedikit ngeblur. Dan untuk pewarnaan ada di bagian before, yaitu warna hijau toska mungkin, atau warna apa, intinya warna itu ya, gitu. Lalu selanjutnya ada di bagian judul dan juga sinopsis, itu juga menggunakan transisi hover agar saat kursornya diarahkan itu ada muncul judul dan juga sinopsis dari foto tersebut. Selanjutnya yaitu dengan transisi itu digunakan dari halaman action langsung ke halaman recommended. Jadi ada 5 halaman yang menggunakan transisi tersebut dan pewarnaan yang sama. Lalu selanjutnya ada di bagian tim. Untuk tim itu menggunakan CSS yang sedikit berbeda dari halaman lainnya, yaitu di sini ada wrapper 2 untuk background belakangnya yang berwarna putih dan juga krem, itu digunakan untuk background belakangnya. Lalu ada H2, itu untuk teks yang ada di samping, dan juga ada HR, ada garis di sampingnya, di samping judulnya. Lalu ada members, team name, P1, H4, P. Untuk members itu tata letak foto member, dan juga jarak foto untuk para member. Dan P1 itu digunakan untuk ukuran fotonya. Dan terakhir ada H4 dan juga P, yaitu paragraf, digunakan untuk bagian nama dan juga profesinya.